Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Shalom. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, karena atas anugerahnya kita beri kesempatan untuk beribadah di ibadah keluarga di tempat Bapak Semi Rote. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita mendengarkan pokok-pokok doa yang akan disampaikan oleh keluarga, dan sepatah kata kami persilakan. Shalom. Shalom. Selamat sore Pak Pendeta, Ibu bersama orang tua Diaken dan orang tua kami Pak Sugeng. Kita sudah datang, orang tua yang kami dititipkan oleh mertua untuk ada bersama dengan kami selalu. Jadi terima kasih ibadah rumah tangga pada sore hari ini dengan keadaan pandemi seperti ini. Saya percaya kita tetap mencintai diri kita dan perlindungan daripada alam kita pribadi, karena kita tetap harus beraktivitas dan apapun juga itu. Terima kasih untuk semua itu, dan pokok-pokok doa yang nanti tolong didoakan Pak Pendeta bersama kita semua hadir. Yang pertama jelas untuk orang tua kami, ibu mertua saya, bapak ayah dan ibu di Makassar, bersama kakak adik yang ada di sana. Terus yang kedua untuk saya bersama dengan adik-adik yang ada di Bali dan adik yang ada di Kupang, adik nomor 2 di Kupang. Saya minta dukung doa agar dia bersama, dan juga baru memiliki cucu pertama. Dan saya dengan adik-adik yang ada di Bali. Lalu adik ipar ada juga di Tulung Agung, suaminya ada di sini, ada nomor 3. Dan yang lebih penting, adik saya satu-satunya wanita, saat ini sudah sembilan. Dan yang terakhir untuk saya dengan istri saya, serta pekerjaan saya maupun Yayu yang sudah Tuhan tempatkan, biar kami selalu ada sebagai berkat untuk sesama kami beraktivitas. Tapi yang lebih penting berkaitan dengan pekerjaan saya, teman dokter saya ini ada 15 orang yang saat ini positif. Ikut dalam 2 orang, terutama yang parah ini Dr. Mahayasa, spesialis bedah digesti. Karena memang usianya sudah 62, Pak. Nah, ini bukan kita takut-takut, tapi ini kenyataan. Jadi itu yang kami didukung dalam pekerjaan kami, dengan bersama kami, biar kami selalu ada takut akan Tuhan dan mau berserah kepada Tuhan. Dan jemaat DPD Shalom secara umum dan secara khusus Jemaat Cinta 4. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita memuji Tuhan dari hitung jemaat 5 bait 1. Tuhan Allah namamu. Marilah kita sama-sama. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan. Isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Bala surga menyembah tiga hari semesta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu yang sungguh luar biasa yang kami rasakan pada sore hari ini, Bapak. Kami diperkenankan untuk beribadah, ibadah keluarga di tempat keluarga Bapak Semi Rote di sini, Bapak.
dan pelayan firman Bapak Pendeta Ongki. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir dalam damai sukacita. Dalam nama-Mu kami mohon Tuhan Yesus. Amin. Kami persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari Kidung Agung pasal 2, Kidung Agung pasal 2 ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan 17 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan di sore hari ini. Sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersujud di hadapan hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, memohon hikmat dan tuntunan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman yang akan kami renungkan saat ini. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata demikian: Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Ia menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa yang di atas gunung tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mencintai dengan tulus adalah tema khotbah kita saat ini. Ketika kita bicara tentang kata cinta, semua orang pasti memahami arti dari kata cinta itu sendiri. Tetapi ketika kita bicara tentang sebuah kitab yang tentunya sampai hari ini sebenarnya masih jadi perdebatan. Kalau kita bicara kitab Kidung Agung, hanya satu kali nama Tuhan disebutkan di dalamnya. Selebihnya bicara tentang hubungan antara sepasang kekasih. Hubungan sepasang kekasih itu benar-benar dibangun dan mereka menunjukkan bahwa cinta itu menjadi sebuah pengikat. Sama seperti namanya, kitab Kidung Agung dalam bahasa Ibrani itu dinamakan Shir Hashirim, yang artinya bahwa kidung dari atas segala kidung. Karena berisikan nyanyian cinta, dia makna kitab ini pantas disebut sebagai Kidung Agung. Karena cinta itu diagungkan, Bapak Ibu. Cinta itu terkadang kalau kita bicara tentang cinta, orang mau melakukan apapun untuk cinta. Orang bahkan mampu mengorbankan nyawanya untuk cinta. Sehingga mengukur cinta itu bukanlah perkara yang mudah. Tetapi bicara tentang mencintai dengan tulus, lalu orang mencoba untuk melihat ketulusan cinta Allah kepada manusia. Sama seperti ketulusan cinta yang ditunjukkan juga oleh Yesus kepada kita ketika dia mau mengorbankan hidupnya kepada kita. Pengorbanan Kristus itu bukan main-main, Bapak Ibu. Pengorbanan Kristus itu semua dilakukan karena bukti bahwa dia mencintai. Harapannya bahwa pengorbanan yang didasari atas cinta kasih ini tidak bertepuk sebelah tangan. Harusnya saling merespon satu dengan yang lain.
Seperti firman Tuhan kita tadi, dalam ayat 16 mulai digambarkan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Pada bagian pertama ini ya, kalimat ini menunjukkan bahwa hubungan, chemistry, lalu pengakuan. Sini kan ada pengakuan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Artinya mereka sama-sama saling mengaku satu dengan yang lain. Dia punyaku dan aku punya dia. Terikat. Keterikatan itulah yang membuat mereka berani untuk mengungkapkan perasaan jauh lebih daripada sekedar rasa malu-malu. Ada ketakutan, ada rasa tidak percaya diri, ada kekhawatiran. Jangan sampai cinta itu sifatnya bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau sudah sama-sama tahu, maka ungkapan itu jelas. Dia katakan yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Bunga bakung itu Bapak Ibu, bunga bakung sebenarnya yang digambarkan ini adalah bunga bakung yang tumbuh di tengah-tengah tanaman duri. Pada masa itu ketika bicara tentang bunga bakung yang digambarkan oleh Kitab Kidung Agung ini, bunga bakung itu adalah bunga yang penuh dengan keindahan. Bunga yang dia mau gambarkan bahwa bunga bakung itu mampu menarik perhatian orang. Karena warnanya, karena bentuknya, karena keberadaannya. Dan itu menarik perhatian orang. Orang kalau lihat bunga bakung itu kan ya sesuatu yang betul-betul enak dipandang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, harapan yang ditunjukkan ini kan selalu ada inisiatif dari sang mempelai perempuan sebenarnya. Di pintu mempelai perempuan dia katakan bahwa sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasih. Jadi harapan di tengah-tengah keterpisahan, harapan ketika mereka tidak bersama-sama, tetapi meyakinkan diri bahwa karena cinta dia mau katakan bahwa sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kepada aku. Ada sebuah harapan dari sebuah penantian, gitu kan? Penantian ketika kekasihnya, ya. Jadi konteks, kalau kita bicara konteks Kitab Kidung Agung ini, dia dalam konteks sebuah kehidupan di mana pertanian itu menjadi hal yang utama. Jadi suasana pertanian, lalu kemudian kita bicara tentang gembala, ada suasana. Jadi daerah agraris yang betul-betul hidup dalam sebuah kondisi yang aman, nyaman, dan damai ya. Semua bisa terpenuhi di situ. Lalu orang beraktivitas seperti biasa. Tetapi dalam aktivitas itu orang melakukan semuanya karena ada tanggung jawab. Jadi yang pergi keluar dia berusaha, yang tunggu di rumah pun dia menunggu dengan sukacita. Ya kan? Dia mempercayakan kekasihnya pergi karena dia percaya bahwa kekasihnya akan kembali. Yang tinggal di rumah pun dipercayakan tinggal di rumah karena yang di rumah pun akan menunggu. Menunggu dengan cintanya, menunggu dengan harapannya. Sama halnya ketika kita dalam kehidupan keluarga. Pasangan kita dengan berbagai profesi masing-masing. Ya ada yang pelaut, ada yang memang harus bekerja di luar daerah, ada yang memang harus bekerja dari pagi sampai sore. Ini kan tidak ketemu dalam waktu sekian jam, sekian hari, sekian bulan, bahkan bisa setahun. Nah, dalam situasi dan kondisi ini, dalam kehidupan keluarga, yang dibutuhkan adalah saling percaya. Saling percaya itu terbangun karena ada rasa cinta antara satu dengan yang lain. Rasa cinta yang terbangun antara satu dan yang lain itu juga harus dibangun dalam ketulusan. Tidak boleh ngukur-mengukur. Nah, terkadang kan sebagai manusia kita saling mengukur. Saya ini, kamu ini, saya sudah melakukan ini, kamu belum, dan sebagainya. Terkadang itu terjadi. Walaupun mungkin ada yang terucap, ada yang kelihatan, ada yang memang terpendam dan sebagainya. Tetapi apapun itu sebenarnya ketika belajar dari cinta kasih Allah. Hari ini kita sebagai mempelai perempuan umatnya,
Kita hidup di tengah-tengah dunia ini dalam masa penantian. Kita membangun kepercayaan kepada Kristus yang telah kembali dalam kemuliaannya, bahwa ada saat tertentu Dia akan kembali menjemput kita. Dia akan membawa kita dalam keagungan, dalam kemuliaannya bersama di tempat yang sudah disediakan bagi kita. Dia pergi seperti seorang suami pergi bekerja untuk menafkahi, memberi yang terbaik bagi keluarganya. Itulah Kristus sebagai mempelai laki-laki. Dia pergi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita sebagai orang percaya yang adalah mempelai perempuan. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu menunjukkan ketulusan cintanya, menunjukkan bahwa Dia begitu mengasihi kita. Yang selalu tidak merespon adalah kita sebagai mempelai perempuan. Terkadang mungkin kita merasa bahwa kita terlalu baik, baik dalam tanda kutip, terlalu baik untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Atau kita merasa bahwa kita terlalu diistimewakan sebagai umat pilihan Allah, sehingga kita terkadang kesannya tidak menghargai cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, saya tahu bahwa kita semua bergumul. Seperti seorang mempelai perempuan bergumul, atau seorang kekasih perempuan bergumul menanti pasangannya untuk datang menolong dia di tengah-tengah situasi sulit ini. Kita ada yang beribadah secara langsung di sini, ada yang harus beribadah di rumah secara daring. Kita semua punya tujuan yang sama. Kita mau bersekutu, kita mau beribadah karena kita seperti mempelai atau kekasih perempuan. Dia menaruh harap supaya pasangannya pulang sebelum senja, sebelum bayang-bayang itu hilang. Itulah yang kita harapkan, bahwa Tuhan datang sebelum kita kehilangan kemampuan untuk berada di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Walaupun kita tahu betul bahwa Allah tidak akan pernah mencobai kita jauh melebihi daripada kemampuan kita. Tetapi dalam kelemahan kita manusia, sering kita sampai pada titik putus asa, kecewa. Kita sampai pada titik di mana kita seperti kehilangan keyakinan kita kepada Allah. Dia katakan bahwa dalam bagian terakhir, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa, atau di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Apa yang terjadi? Kalau kita bicara tentang kijang dan anak rusa, larinya itu kencang. Apalagi ketika dia terancam. Gitu kan? Dia tidak mau tahu dengan apa yang ada di kiri kanan. Dia tetap akan lari sekencang-kencangnya untuk memperoleh perlindungan, untuk mencari tempat perlindungan supaya dia memperoleh keselamatan. Harusnya saat ini kita sebagai orang percaya, yang pertama, kita tetap berada dalam posisi kita, semakin mengencangkan iman dan percaya kita kepada Allah. Lari kita harus semakin kencang untuk mengejar ketertinggalan kita. Mungkin selama COVID kita kurang dekat dengan Tuhan. Selama sebelum COVID kita tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Kalau bicara aktif, kita mungkin tidak terlalu aktif. Sekarang ini aktivitas itu tidak perlu dibangun datang lewat persekutuan, tidak perlu harus datang ke gereja, ditawarkan di rumah. Bahwa gereja yang datang ke rumah untuk menawarkan itu semua, sehingga kesempatan kita untuk lebih memahami kasih Allah dalam kehidupan kita itu jauh lebih banyak, waktunya jauh lebih banyak. Tapi apakah memang kita mau melakukan itu? Lalu seperti gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Kalau kita bilang gunung itu dia tidak akan beranjak dari tempatnya. Tetapi di situ segala sesuatu boleh tumbuh, termasuk rempah-rempah. Iman yang kokoh seperti gunung itu penting. Bahwa apapun situasi dan kondisi, kita tidak akan pernah beranjak dari iman dan percaya kita kepada Allah.
Tetapi di tengah-tengah situasi dan kondisi itu kita mampu juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita mampu untuk berbagi berkat. Kita mampu untuk menyatakan bahwa Allah mengasihi kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit ini. Karena Dia adalah kekasih yang sempurna. Dia adalah kekasih idaman. Dia adalah kekasih yang tulus, menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Maka mari kita tetap setia, seperti gunung tidak pernah beranjak dari tempatnya, tetapi dia menyebarkan keharuman ketika rempah-rempah ditanam di dalamnya. Ketika rempah-rempah ditanam di gunung itu, maka keharuman, semerbak keharuman itu akan terpencar, sehingga orang bisa datang kapanpun, dia hanya bisa menikmati keharuman itu, tetapi dia tidak bisa memindahkan gunung itu. Yang terpenting bagi kita sebagai orang percaya, jalani kehidupan sama seperti kekasih perempuan menanti pasangannya untuk kembali. Maka kita pun harus tetap setia menanti kasih Allah dalam kehidupan kita, karena Allah akan kembali tepat pada waktunya. Dia akan membawa kita dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Belajar untuk memahami cinta kasih, ketulusan cinta-Mu dalam kehidupan kami sebagai umat manusia, di mana kami adalah mempelai perempuan dari Sang Kristus sebagai mempelai laki-laki. Kami percaya sungguh ya Tuhan, bahwa Engkau akan menuntun kami untuk menjadi mempelai perempuan atau kekasih perempuan yang setia, menanti sang kekasih pulang dari ladang, membawakan hasil dan menghadirkan sukacita, bahkan membawa pulang cinta yang ditunggu. Terima kasih Tuhan, kalau firman ini membuka mata kami untuk melihat kasih Allah yang tulus dan sungguh dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa juga bagi pergumulan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom Denpasar, di tengah-tengah melandanya COVID-19 ini ya Tuhan. Ada banyak hal yang digumuli. Sebagai gereja, kami terus bergumul untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kami harus terus menggumuli jemaat-Mu yang terdampak. Mereka harus kehilangan pekerjaan, mereka yang harus mengalami pemotongan pendapatan dan sebagainya ya Tuhan, sebagai dampak dari merebaknya virus COVID-19 ini ya Tuhan. Ruang gerak yang terbatas, bahkan kami harus hidup di tengah-tengah protokol kesehatan yang semakin ketat ya Tuhan. Tentunya semua bertujuan untuk menjaga kami dari terinfeksi atas virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga dan memelihara kehidupan jemaat-Mu ini. Berdoa juga bagi pergumulan pelayanan di tengah-tengah situasi ini. Tentunya harapan untuk terus dapat melayani Tuhan dan dapat menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini juga bergantung kepada berkat yang diterima oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan selalu punya cara untuk mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu ini ya Tuhan. Tuhan juga punya cara untuk selalu memberkati jemaat-Mu yang diberkati, untuk menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi para pelayan-Mu, diaken, penatua, pengurus Pelkat yang sebentar lagi dalam proses untuk peralihan, pergantian kepemimpinan di Pelkat-Pelkat yang ada. Bapak berkati prosesnya sehingga semua boleh berjalan, dan di tanggal 19 dan 20 nanti kami boleh ikut menyelenggarakan atau mengambil bagian dalam pembinaan yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi komisi-komisi yang ada, bagi panitia pembangunan yang terus berproses menjalankan proses pembangunan dengan segala dinamika di dalamnya. Kami tahu tidak mudah ya Tuhan, dengan dinamika yang berkembang terkadang
bisa memancing perbedaan-perbedaan yang terjadi. Tapi kesehatian mereka untuk memberi yang terbaik bagi pelayanan di tengah-tengah proses pembangunan ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan jaga hati dan pikiran masing-masing untuk selalu sehati sepikir, untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan lewat proses pembangunan yang ada. Pelaksana harian Majelis Jemaat yang dipercaya untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaatmu, Bapak berkati juga. Beri kami hikmat dan pengertian agar dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan dipercayakan sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat. Karyawan kantor Bapak berkati, bahkan seluruh kehidupan jemaatmu di tengah-tengah berbagai pergumulan, tugas tanggung jawab pekerjaan. Bahkan mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus bergumul untuk bertahan dalam usaha yang sementara dikerjakan. Mereka yang juga Tuhan berkati dengan berbagai pekerjaan yang sementara digeluti saat ini dengan segala konsekuensinya. Bapak sertai dan berkati, beri sukacita, beri semangat, beri pengharapan. Sebagaimana pengharapan kekasih perempuan menanti kekasihnya pulang. Itulah yang kami harapkan daripadamu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa juga bagi jemaatmu yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit, para lansia, dan juga para janda duda, anak yatim piatu. Bapak berkati mereka, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Demikian juga kami berdoa bagi kehidupan keluarga kasih di tempat ini. Berdoa bagi Bapak Semi dalam tanggung jawab pekerjaannya, juga dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Bapak berkati, beri kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-Mu dalam seluruh kehidupannya, dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitasnya. Demikian juga dengan ibu kekasih dalam mendampingi suami juga dalam pekerjaan. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan juga. Jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, sehingga keluarga yang dalam keberadaan mereka tetap mengucap syukur dan terima kasih. Karena dalam keberadaan mereka, Tuhan selalu memakai mereka untuk menjadi berkat bagi ponakan, bagi orang-orang di sekitar mereka. Itulah cara Tuhan menghadirkan sukacita dan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Kami berdoa bagi orang tua kekasih dari Ibu Yayu yang ada di Makassar. Bapak berkati kedua orang tua kekasih dalam hari tua mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala susah bahaya maut, lalu beri sukacita di tengah-tengah keberadaan bersama dengan anak-anak terkasih ya Tuhan. Biarlah Bapa memberkati mereka juga dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam pergumulan, dalam hari-hari hidup mereka, termasuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Berdoa bagi adik kekasih yang ada di Tulungagung, Bapak berkati juga yang terpisah dengan suami yang ada di Bali. Biarlah keluarga ini tetap diikat erat hati dan pikiran mereka, sehingga mereka tetap saling percaya satu dengan yang lain, walaupun berjauhan satu dengan yang lain ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, adik-adik kekasih dari Pak Semi, baik yang ada di Bali maupun yang ada di Kupang ya Tuhan. Bapak berkati mereka dalam pergumulan masing-masing. Dan di tengah-tengah pergumulan ini, sukacita juga boleh dialami oleh salah seorang adik kekasih yang Tuhan boleh anugerahkan cucu dalam kehidupannya. Bapak berkati juga kesehatannya dalam pergumulan dengan sakit terminalnya Tuhan. Sakit diabetes ya Tuhan, biarlah tangan Tuhan terus bekerja, memberi semangat, memberi sukacita, berproses untuk memulihkan dengan cara Tuhan. Adik kekasih yang juga seorang single parent yang berada di Bali sini ya Tuhan, dalam segala pergumulan dan perkara dalam kehidupannya pasca menjalani kehidupan sebagai single parent ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tahu yang benar, yang terbaik. Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan adik kekasih ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga menggumuli ke-15 rekan, teman dan sahabat dari Bapak keluarga Pak Semi di tempat ini, yang saat ini sementara menjalani isolasi mandiri karena mereka isolasi di rumah sakit maupun di hotel karena mereka terinfeksi dan dinyatakan positif COVID-19. Bahkan seluruh pasien di tanah air tercinta ini ya Tuhan, Bapak berkati mereka dalam proses pemulihan. Berkati tenaga medis yang bekerja dengan semangat, dengan harapan,
agar lewat tangan mereka Tuhan boleh memakai untuk memulihkan, menyembuhkan begitu banyak orang yang terinfeksi saat ini. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan memelihara setiap mereka yang dengan tulus, jujur, dan rendah hati menjalankan tugas panggilan pelayanannya di tengah-tengah persekutuan maupun di